Anaknya shock alergi dan nyaris meninggal. Tapi pria itu malah menemani wanita licik rayakan ulang tahun anjingnya. Saat istrinya memohon agar dia datang ke rumah sakit, meminta dia yang seorang dokter anak untuk selamatkan anak mereka. Pria itu malah menuduh istrinya kejam. Katanya istrinya bohong soal anak demi menggagalkan kencannya dengan wanita licik. Bahkan mengutuk anaknya sendiri. Tanpa sadar ucapannya akan segera jadi kenyataan. Sejak kecil anak itu mengidolakan pria itu. Ia percaya ayahnya adalah pahlawan penyelamat nyawa. Walau setiap ulang tahun ia selalu diabaikan dengan alasan pekerjaan, ia tak pernah mengeluh. Bahkan saat melihat kue ulang tahun bertabur stroberi yang sangat ia alergi, ia tetap tanpa ragu memakannya. Tak lama kemudian, ia mulai kesulitan bernapas. Sementara pria yang jadi penyebab semua ini, sedang asyik menemani wanita licik rayakan ulang tahun anjingnya. Ternyata selama 5 tahun ini, setiap tahun pria itu lebih memilih merayakan ulang tahun anjing wanita licik. Termasuk di hari ulang tahun anak kandungnya sendiri. Saat pria itu pulang ke rumah, wanita itu baru mau bicara soal kondisi anak mereka. Tapi malah melihat pria itu membawa pulang wanita licik. Saat itulah ia sadar bahwa lembur yang disebut pria itu, sebenarnya hanya alasan untuk bersama wanita licik. Namun saat ini ia tak peduli soal bertengkar. Ia hanya ingin pria itu naik ke atas dan membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi pria itu malah menepis tangannya dan memarahinya agar berhenti berpura-pura jadi korban. Wanita licik melihat situasi langsung bicara. Katanya anjingnya alergi setelah makan stroberi. Mendengarnya pria itu langsung panik dan mau menggendong anjing itu ke rumah sakit. Wanita itu langsung marah, menuduh pria itu menganggap anjing lebih penting dari anak sendiri. Tapi pria itu membela diri. Katanya wanita licik mandul. Jadi anjing itu seperti anak kandungnya sendiri. Wanita licik pura-pura sedih, bilang kalau dirinya tidak diterima maka ia akan pergi. Mendengar itu, pria itu malah makin yakin istrinya hanya membuat keributan. Sementara gejala alergi anak makin parah. Wanita itu terus memohon agar pria itu membawa anak ke rumah sakit. Namun pria itu malah berkata, jangan jadikan anak sebagai alasan, dan mengaku bahwa ia dokter. Jadi ia lebih tahu mana yang benar-benar darurat. Lalu ia pun pergi bersama wanita licik. Wanita itu hanya bisa putus asa melihat punggung mereka pergi. Namun ia segera memanggil ambulans dan membawa anaknya ke rumah sakit. Saat itu kondisi anak sudah sangat kritis akibat shock alergi. Dokter mengatakan, anak itu harus ditangani langsung oleh dokter anak paling ahli di negeri ini, yaitu ayah kandungnya sendiri. Wanita itu langsung menelpon pria itu, tapi tak pernah dijawab. Saat itu wanita licik melihat pesan permintaan tolong, dan langsung menghapus semuanya. Karena ia ingin wanita dan anak itu cepat lenyap, agar bisa menggantikan posisi sang istri. Saat pria itu melihat ada puluhan panggilan tak terjawab, ia mulai panik, dan langsung menelepon balik. Begitu tersambung, ia langsung mendengar kabar anaknya di rumah sakit. Ia pun panik dan hendak pergi, namun wanita licik menghadangnya. Mengaku tadi melihat wanita itu dan anaknya belanja di mal. Pembantu di samping mereka juga ikut mendukung cerita itu. Pria itu langsung percaya, dan makin yakin istrinya hanya memanfaatkan anak untuk cari perhatian. Ia pun berteriak marah di telepon, bahkan berkata jika kabar itu benar. Ia berharap anaknya mati tepat di hari ulang tahunnya. Tak disangka, ucapannya langsung menjadi kenyataan. Anaknya akhirnya meninggal dunia karena gagal diselamatkan. Wanita itu pun hancur total. Namun ia tetap memutuskan untuk mendonorkan tubuh anaknya ke lembaga medis. Karena cita-cita anaknya sejak kecil adalah menjadi pria hebat yang berkontribusi di dunia medis seperti ayahnya. Tapi tak disangka, ia justru kehilangan nyawa karena pria yang paling ia kagumi. Saat itu pria itu diundang sebagai ahli dalam seminar medis untuk memberikan demonstrasi otopsi. Saat ia berdiri di depan meja otopsi, dengan tenang memperkenalkan jenazah anak laki-laki yang sudah tiada. Wanita itu tiba-tiba masuk dan berusaha menghentikannya. Namun pria itu mengabaikannya. Wanita itu pun memperingatkan, kalau ia